perbedaan pendapat dalam masalah furu'iyah itu sudah terjadi semenjak pada zaman sahabatnya Rasulullah dan terjadi terhadap tabi'in dan para imadil mustahidin. Namun walaupun terjadi perbedaan, saling menghormati satu dengan yang lain. Karenanya di sini dikatakan Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah berbeda di dalam masalah penetapan kunut. Imam Syafi'i di dalam sholat subuh mengatakan kunut itu sunat, tapi menurut Abu Hanifah tidak sunat. Namun beliau saling menghargai, maka disebutkan di sini wa dzukira lan den tuturaken apa annal Imam Syafi'i temen sunne Imam Syafi'i. To annal Imama Asy-Syafi'iyah temen sunne Imam Syafi'i. Iku lama zahara ing dalem mari kalane ziarah sapa Imam Syafi'i qobrol Imami Abi Hanifah ing pesareane Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhuma. Cobalah kita angen-angen yang menurut mereka Imam Syafi'i mengatakan baca Quran kirim nanggih wong mati niku gak bisa sampai. Niku mereka mengatakan termasuk Imam Syafi'i. Padahal jelas khabar yang mutawatir gamblang Imam Syafi'i niku ziarah dateng kuburane Abi Hanifah. Kok terus ziarah kubur diarani musyrik? Napa ya Imam Syafi'i musyrik? Kalau kita berpikir secara sederhana saja, Imam Syafi'i mengatakan kirim doa kepada orang mati gak bisa sampai, baca Quran pada orang mati gak bisa sampai. Loh, kita tahu Imam Syafi'i ziarah terhadap kuburannya Abu Hanifah. Yang menarik, Imam Syafi'i ziarah pada makamnya Abu Hanifah wa aqamalan mukim sapa si Imam Syafi'i fiya ing dalam qobrol Imam Abi Hanifah nahwa sab'ati ayamin ing padane 7 dina yaqra'u halim maca sapa Imam Syafi'i maca kenale ngatasi Imam Abi Hanifah Al-Qur'an Al-Azim. Bagaimana mungkin Imam Syafi'i mengatakan Al-Quran dibacakan untuk orang mati tidak bisa sampai, sementara beliau telah membacakan Al-Quran untuk Imam Abu Hanifah. Makanya kalam yang menunjukkan tidak sampai itu mu'awwal, ditakwil dengan perbuatannya ini. Kalau tidak ditujukan ya gak bisa sampai, atau tidak ditujukan dan tidak dalam kuburannya. Kalau pada kuburannya walaupun tidak ditujukan sudah sampai, karena memang tempat yang digunakan untuk zikir itu sudah dituruni rahmat oleh Allah Ta'ala. Ngoten lho. Mastamakum min majlisin yadhkurunallaha illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatu rahmah wa tanazzala alaihim sakinah. Maka rahmat itu akan menyirami juga kepada orang mati yang ada di sana. Ngoten lho. Wong gendeng ae kalau ikut hadir dalam acara pesta, acara waliman ya dikasih makan daging lah iya. Walaupun gak ada undangan ngoten lho. Ini yang kita pahami. Imam Syafi'i berada di makamnya Abu Hanifah selama 7 hari membacakan Quran untuk Imam Abu Hanifah. Wa kullama khatama lan ing dalam kapan-kapan khatam sapa si Imam sapa ing dalam hari kalane khatam sapa Imam Syafi'i. Ing Al-Qur'an khatmatan kelan sak khataman ahda lini. Nggadiahaken sapa Imam Syafi'i sawaba ing ganjarane Quran ilal Imam Abi Hanifah. Setiap satu khataman pahalanya dihadiahkan kepada Imam Abu Hanifah. Setiap satu khataman hadiahnya disampaikan kepada Abu Hanifah yang sudah meninggal. Bagaimana bisa
divonis bahwa Imam Syafi'i lah yang mengatakan Al-Quran tidak bisa wusul, yang kemudian digembor-gemborkan dijadikan alat melemahkan pendapatnya ahli sunnah wal jamaah. Oh, nggak bisa, terlalu kecil. Wa annal Imam Syafi'i lan temen Imam Syafi'i ku layak mutu. Yang menarik, Imam Syafi'i ku layak mutu ora kunut sapa Imam Syafi'i fi sholati subhi ing dalam salat subuh muddata iqamatihi ing dalem mongsone iqamah Imam Syafi'i fi kubbatil Imam Abi Hanifah ing dalam cungkupe Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i bermukim di dalam kuburannya atau di cungkupnya Abu Hanifah selama 7 hari. Beliau menghargai kepada Abu Hanifah yang mengatakan tidak sunat kunut subuh. Beliau tidak melakukan kunut subuh. Toh kunut subuh itu sunat. Di sini bisa kita tarik benang merah bahwa muraatul adab muqaddamun ala ta'ah. Kita menjaga tata krama, menjaga budaya, menghargai kepada orang. Ini lebih diutamakan daripada sunnah. Jangan paksakan sunnah, tapi kalau menyinggung perasaan orang lain, jangan paksakan sunnah kalau nggak cocok dengan budaya yang di situ. Dan gitu. Sehingga terjadi perbedaan pendapat. Walaupun ini terjadi perbedaan pendapat, apakah di daerah kita ini orang yang belum haji kesunatan haji, kesunatan berkopiah putih, ini masih ya. Memang pakaian putih itu disunatkan, tapi kalau tidak cocok dengan budaya, karena budayanya di situ tidak berkopiah, budayanya di situ kalau yang berkopiah haji adalah orang-orang yang sudah haji, yang sehingga kalau tidak haji kok berpakaian putih ini akan bisa kopiah putih akan berakibat talbis, tidak boleh pakaian kopiah putih. Loh, kopiah putih yang anu ngoten lho. Ini ki. Budaya. Malah Gus Dur enggak pernah kopian putih. Dan ini gila coba. Imam Syafi'i berada di makomnya Abu Hanifah selama 7 hari. Beliau layak nutu fi sholati subhi. Tidak pernah kunut di dalam salat subuh muddata iqamati ing dalem mangsa mukime Imam Syafi'i fi kubbatil Imam Abu Hanifah. Kenapa dia tidak melaksanakan kunut? Toh menurut Imam Syafi'i kunut itu sunat. Falamma raja'a maka ing dalem marikalane bali sapa Imam Syafi'i. Qala maka dawuh maring Imam Syafi'i sapa ba'du tilmidhihi setengah santrine Imam Syafi'i. Ketika pulang sebagian santrinya matur, "Ya Syekhi, limadza lam taknut?" Limadza kenapa kenging nopo? Limadza krana apa? Lam taknut boten kunut Tuhan. Kenapa engkau tidak kunut? Fi muddati iqamatika ing dalam mangsane mukim panjenengan fi kubatihi ing dalam kubai Imam Abu Hanifah. Wahai guruku, engkau selama berada di makomnya Abu Hanifah tidak melaksanakan kunut sampai 7 hari. Ada apa? Faqala sapa Imam Syafi'i, li annal imama Abu Hanifah, di anal imam Abu Hanifah karena temen Imam Abu Hanifah iku layakulu radawu sapa Imam Abu Hanifah binat bil kunuti kelawan dan sunataken kunut fi sholati subhi ing dalam salat subuh. Fataraktuhu mongko tinggal sapa ingsun ing kunut subuh ta'adduban krana gawe tata krama ma'ahu sertani adigawi tata cara ma'ahu sertani Imam Syafi'i gawe tata krama adab, menghargai, menghormati kepada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah tidak melaksanakan kunut di dalam salat subuh, maka selama aku di situ menghargai kepada pendapatnya Abu Hanifah, saya tidak kunut. Inilah yang disebut muraatul adab muqaddamun ala ta'ah.
menjaga budaya di daerah kita itu bukan budaya di daerah kita pakai coba. Tidak ada budaya di daerah kita ini pakai coba, apalagi digunakan untuk demo. Bukan. Tidak ada. Bahkan itu tidak sunat pakai coba, itu tidak sunat. Itu budayanya Arab. Maka sebaiknya disinilah pakaian sarung gitu saja, celana gitu saja lah. Tidak usah kita terpengaruh dengan budaya luar dibawa ke Indonesia. Ke Indonesia. Ya sudah pakaian kelambenan seperti ini ya sudah cukup. Memang di sini ya seperti ini pakaiannya kopiah bukan pakai surban. Loh, katanya surban sudah. Iya, kopiah ini tanzilu manzilatal imamah sudah cukup ini dipakai ganti imamah. Kayak ganti surban ya kopiah itu sebagai menduduki kedudukan surban. Kopiah surbane wong Indonesia, surbane wong Jawa yang ngene iki. Nah, ngoten lanune. Ini yang kita pahami. Kenapa muraatul adab muqaddamun alat ta'ah. Termasuk di samping sikapnya Imam Syafi'i ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Imam Hakim meriwayatkan hadis bahwa sahabat Hisan ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah datang ketemu dengan sahabat Hisan, dia berdiri. Beliau berdiri karena menghormati kepada Kanjeng Nabi. Padahal sahabat Ihsan baru didhawuhi oleh Rasul, la takumuli kama yakumul ajam. Kalau ketemu saya tak usah kamu berdiri seperti berdirinya orang-orang ajam. Orang-orang ajam itu orang selain Arab, tapi biasanya digunakan di orang bodoh. Istilahnya ajam itu orang bodoh. Rasulullah melarang untuk berdiri. Tapi ingat, larangan Rasulullah itu bukan berarti tidak memperbolehkan, enggak. Namun Rasulullah tidak menginginkan dihormati sebab rasa tawaduknya Rasulullah, merasa rendahnya Rasulullah. Bukan kita tidak diperintahkan untuk menghormati, tapi Rasulullah tidak menginginkan dihormati. Oleh Allah Ta'ala saja menghormati kok kepada Rasulullah, kenapa kita tidak menghormati Rasulullah? Sampai Allah Ta'ala menganggilnya ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bukan ayya Muhammad. Makanya tidak ada satupun nabi-nabi yang tidak disebut dengan namanya. Ketika Allah Ta'ala yang disebut dengan namanya, tidak ada dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan Nabi Muhammad dengan nama aslinya. Kalau nabi yang lain ya Ibrahim, ya Soleh, ya Nuh. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak ada. Ya Muhammad ada. Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhal rasulu. Kecuali dalam menceritakan, bukan untuk memanggil seperti wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Tapi enggak ada panggilan ya ayyuhan ya Muhammadun kayak ini. Nah, ini menghormati. Kenapa kita tidak boleh menghormati kepada Rasulullah? Lalu ketika Nabi Muhammad datang, sahabat Ihsan berdiri sambil mengatakan, Qiyaminil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa bimustaqimi. Ajibtu liman lahu aglun wa fahmu yaral jama lawala yakumu. Qiyamil azizi alayya fardun, berdiri saya karena orang mulia hukumnya fardu.
wa tarkul fardhi ma huwa bimustaqim. Orang yang tidak meninggalkan fardu berarti orang yang tidak jejak akhlaknya. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun. Saya heran katanya orang punya akal, punya pemahaman. Yarul jamala wala yakumu, melihat orang yang bagus tidak berdiri. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak pernah memaki-maki, Rasulullah diam, setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh sahabat Kisar sebagai penghormatan kepada Rasulullah, karena itu merupakan haknya Rasul dan kewajibannya umat. Ini berarti menunjukkan menjaga tata krama lebih baik daripada melakukan kesunatan. Karenanya kita di dalam membaca sholawat, walaupun toh di dalam sholat yang warid dari Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, tapi kita disunatkan untuk tasydid. Gini ku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena dalam rangka untuk menjaga tata krama kepada beliau. Lu niki, sebagaimana Imam Syafi'i meninggalkan kesunatan membaca kunut di waktu subuh, padahal tidak gemeng-gemeng. Salat subuh itu adalah kunut dalam subuh itu menurut Imam Syafi'i abad yang semestinya kesunatan sujud sahwi, tapi beliau rela meninggalkan kesunatan demi menghormati kepada Abu Hanifah. Inilah yang perlu ditanamkan dalam hati dan jiwa para asatid, para ulama, sehingga tidak memaksakan pendapat orang lain, malah justru kita berusaha mengikuti orang lain. Dan ulau masalah furu'iyah, tapi kalau sudah urusan akidah ya lana maluna walakum a'malukum. Wa kadzalika lan kaya mengkono waqa'ah tumibwal palih tilafu beda pendapat baina syekhil mazhab ing dalam antarane guru-gurune mazhab rupane Ar-Rafi wa Nawawi radhiyallahu anhuma fi masaila ing dalam pira-pira masalah kasiratin kang akeh. Perbedaan pendapat juga terjadi pada dua syekhnya mazhab, yaitu terjadi kepada Imam Nawawi, terjadi kepada Imam Rafi'i. Banyak sekali. Di antaranya kalau menurut Imam Rafi'i bahwa soal mabit di Mina itu hukumnya wajib, yang sehingga kalau tidak mabit di Mina akan menjadi wajib nyedam. Mabit di Musdalifah wajib, sehingga kalau tidak melaksanakan mabit di Musdalifah dam. Tapi menurut Imam Nawawi tidak wajib, sunat belaka, ya gitu nih. Penak ikuti antaranya. Seperti Imam Rafi'i mengatakan siwakan setelahnya zuhur, hukumnya makruh. Sebagaimana dilansir dari Imam Syafi'i, dapatnya Imam Syafi'i, bagi orang puasa, tapi menambah wayu waktaron nawawi adamal karohati mutlakon, tidak makruh. Ini banyak masalah-masalah yang banyak sekali, masalah-masalah yang terjadi khilafiyah. Mudik ini antara kunut dengan tidak kunut, antara tarawih 20 rakaat dengan 8 rakaat sudah geger gak karuan. Makanya kata orang-orang yang nggak pernah tarawih, loh mosok sih geger, wong saya sudah ndak tarawih, mosok semenjak dulu geger aja. Aku lu sudah tarawih. Pakadzalikan khaymukun waqat wibo wal ikhtilaf, perbedaan pendapat bainal Imam Al-Allamah Ahmad bin Hajar wal Imam Al-Allamah Muhammad Ar-Ramli wa atba'uhuma, dan pengikuti Allamah Ibnu Hajar dan Allamah Muhammad Imam Ramli dalam nyolati mayit. Cara Imam Ramli
Kalau yang mati mayitnya perempuan, kepalanya diletakkan di selatan. Apa itu namanya? Diletakkan di utara. Kalau laki-laki diletakkan di selatan. Itu kalau itu kata Imam Romli. Supaya sholatnya itu ada di sebelah kepala, di utaranya kepala dan kita menghadap pada mayat. Ibnu Hajar enggak. Wanita, pria tetap kepalanya diletakkan di utara. Ya semua gampang-gampang aja kan. Akikah dan kurban bisa dilakukan dengan bersamaan diniati dua menurut Imam Romli. Ibnu Hajar ya ndak sah. Padha maksud dari kabeh. Puasa Syawal dengan puasa Qadha boleh dijadikan satu menurut Imam Romli. Menurut Imam Ibnu Hajar gak bisa. Ya silakan, tidak masalah. Banyak antara perbedaan antara Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Falama khosoma maka yang dalam marikal ifati fama khosoma. Walaupun terjadi perbedaan itu, fama khosoma maka ora padu sapa hadun minhum sangking a'immah ahadan ing wong siji. Wala adalan orang musuhi sapa hadun minhum sing a'immah ahadan ing wong siji. Wala nasabalan orang bangsaaken sapa ahadan ing wong siji ilal khata. Balkanu balik ana sapa imah iku mutakhabiyaini. Iku mutakhabiyaini. Kang mutakhabaini kang saling mencintai, muta'akhaini kang saling dadi sedulur, mutasofaini khali kang dadi niku saling milih-milih, aku milihaken. Makanya ketika Mbah Yai Hasyim ziarah silaturahim datang Mbah Yai Mas Kumambang, itu kentongan-kentongan itu dihilangkan, diturunkan. Kenapa? Mbah Yai Hasyim enggak kerso dengan kentongan-kentongan. Menurut Mbah Yai Hasyim tidak disunatkan pakai kentongan, maka dihilangkan kentongan-kentongan dalam rangka menghormati Mbah Yai Hasyim. Lho ngoten niku lha nune. Tiga masalah ini saling menghormati. Karenanya kalau terjadi perbedaan, kalau terjadi permusuhan antar kiai, antar aliran ini adalah disebabkan satu, bujukan setan. Kedua, karena terjadi munafasah, jor-joran ketika saling membanggakan antara satu dengan yang lain. Keempat, karena mengikuti hawa nafsu. Karena mengikuti hawa nafsu.